Membahas lebih lanjut laga malam tadi, sudah terhubung bersama kami pengamat sepak bola Anton Sanjoyo alias Bung Joy. Selamat sore Bung Joy, salam olahraga. Selamat sore, salam olahraga. Bung Joy, menurut Anda hasil tadi malam sudah maksimal belum sih mengingat materi pemain dari Timnas Indonesia U23 yang dibawa sendiri? Ya udah sangat maksimal ya, bahkan ada istilah tim yang lebih baik nggak selalu menang, dan semalam itu Indonesia jelas tim yang lebih baik. Cuma memang kalau sudah adu penalti, ya akhirnya kembali ke posisi nol lagi. Jadi siapapun bisa menang lawan siapapun. Jadi saya tadi katakan juga Indonesia adu penalti lawan Argentina bisa menang bisa kalah. Jadi betul-betul 50-50 ya peluangnya kalau adu penalti. Tapi kalau soal permainan Indonesia menguasai dan memang kurang beruntung dalam beberapa peluang. Juga ada penyelesaian akhir yang tidak bisa clinical, tidak bisa killing the game. Itu yang membuat Indonesia tertahan 0-0 sampai dengan 90 bahkan 120 menit. Jadi tidak bisa memanfaatkan peluang, itulah yang menjadi kunci gagalnya Indonesia untuk bisa menjadi juara AFF tahun ini. AFF U23 ya. Tapi overall sebetulnya ini adalah penampilan yang cukup memuaskan ya, meskipun hanya runner up, tapi kita melihat bahwa Indonesia punya sejumlah pemain untuk masa depan dan bisa membawa tim nasional nanti ya senior ke level yang lebih baik daripada sekarang. Jadi nggak usah berputus asa, ini kan hanya level Asia Tenggara. Kita butuh masuk ke level elit di Asia. Kita butuh untuk berprestasi lebih bagus di level Asia dan bisa meningkatkan peringkat kita di peringkat FIFA. Jadi kalau soal AFF U23 ini kan hanya kelompok umur. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan lah kekalahan ini, dan kita harusnya tetap menyokong ini anak-anak muda, harapan Indonesia di kemudian hari untuk bisa menjadi pemain di level timnas senior. Kalau timnas itu sebetulnya senior ya. Kalau kelompok umur itu bukan timnas. Baik. Tapi oke lah. Ini adalah pemain harapan Indonesia, banyak sekali. Ada Roby Darwis, ada Beckham Putra, ada Ramadan Sananta, banyak sekali pemain bagus di kelompok ini. Harus mulai ditingkatkan ya targetnya, bukan lagi di level Asia Tenggara tapi di level Asia. Bung Joy, tapi tadi Anda sempat membahas mengenai adu penalti. Banyak kemudian yang mempertanyakan keputusan STY menunjuk kiper Hernando Ari menjadi eksekutor penalti Indonesia. Menurut Anda seperti apa? Ya memang agak mengherankan banyak orang ya, tapi kita kan tidak pernah tahu apa yang terjadi pada tim, ya kan? Memang biasanya kiper kalau udah tos-tosan itu biasanya dia ambil paling akhir. Dan ini memang krusial sekali karena dia adalah penendang ke-6. Penendang ke-6 itu sudden death, gitu loh. Jadi memang keputusan ini memang kalau dipertanyakan ya wajar saja. Tapi kan kita nggak tahu, siapa tahu bahwa tidak ada pemain yang berani untuk mengambil posisi penendang ke-6. Kita kan nggak pernah tahu. Dan Hernando berani itu melakukan itu dan gagal, ya sudah kita apresiasi dia berani gitu. Dan gagal adalah bagian dari permainan itu sendiri. Jadi saya sama sekali tidak menyalahkan Hernando. Saya justru bangga pada dia. Meskipun ya memang konsekuensinya akan sangat secara psikologis dia akan terpukul. Tapi saya yakin ini pemain punya mentalitas yang bagus ya. Kalau kita lihat kan dari pertama kalah dari Malaysia, menang susah payah lawan Timor, kemudian bisa menang bagus sekali lawan Thailand, kan sebetulnya mentalitas mereka tuh makin naik. Dan kemarinnya hanya kurang beruntung saja. Dan memang ada istilah yang tim yang bagus tidak selalu menang tuh ya, memang terjadi pada kejadian semalam. Bung Joy, saya juga ingin Anda mengomentari aksi brutal pemain Vietnam dan wasit yang dinilai tidak adil. Anda setuju jika disebut wasit kurang adil dalam pertandingan malam tadi? Kalau soal wasit, saya menilai itu terlalu berlebihan lah kalau wasit kurang adil. Siapapun yang kalah pasti akan merasa wasitnya kurang adil. Tapi bahwa pemain-pemain Vietnam itu cenderung brutal memang iya. Dan itu adalah strategi yang selalu mereka laksanakan. Dalam setiap pertandingan di kelompok umur, di senior, mereka selalu lakukan itu. Dan karena memang bawaannya karakter bangsa Vietnam ini kan memang dia petarung ya. Dan petarung itu kadang-kadang agak berlebihan di lapangan. Tapi itulah yang selalu harus diingatkan kepada pemain. Siapapun yang menghadapi Vietnam, jangan terprovokasi. Kalau terprovokasi ya terbawa kepada irama yang mereka mainkan. Nah inilah yang sebelum pertandingan saya pun melakukan review. Dan saya tahu Vietnam pernah
selalu melakukan itu. Saya pernah berada di Hanoi, di Ho Chi Minh, dan selalu melihat Vietnam memang melakukan hal yang sama. Tapi memang itu terbawa dari karakter bangsa Vietnam, memang betul-betul bangsa petarung. Dan Indonesia kemarin melakukan hal yang sangat hebat juga ya, bertarung sejak awal, tidak pernah kendor gitu. Bahwa memang ada kekurangan dari sisi tenaga, mereka kan terkuras habis karena pemain yang dibawa Sintayong ini kan berkurang 2 orang sejak awal karena ada sanksi dari AFC dan tidak segera diganti. Jadi kelelahannya kelihatan betul. Jadi memang itu pelajaran lah bagi manajemen sepak bola Indonesia, bahwa ada masalah-masalah krusial dari awal yang tidak segera diselesaikan, dan itu menjadi bumerang pada pertandingan final. Tapi bagaimanapun seperti yang Anda sampaikan tadi, kita harus melihat ke depan ya, dan kita tahu jadwal timnas padat sekali, akan ada kualifikasi Piala Asia, Asian Games. Anda melihat ini akan menjadi modal awal bagi STY untuk memilih pemain terbaiknya ke depan? Oh, tentu saja. Ini adalah sekumpulan pemain yang menurut saya sekarang yang terbaik ya, di luar kelompok yang senior ya. Ini adalah pemain-pemain yang punya karakteristik yang menurut saya akan sangat layak untuk bisa kita andalkan di masa depan, ya kan. Ramadan Sananta yang kemarin top scorer justru tidak dimainkan di sejak awal gitu loh. Beckham Putra bermain sangat bagus. Dia bisa berposisi di nomor punggung 6, nomor punggung 8, bahkan kadang-kadang dia masuk ke posisi nomor punggung 10. Jadi pemain ini utility di lini depan. Kiper Hernando juga beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Jadi ada sekumpulan pemain yang sangat-sangat potensial untuk bisa menjadi andalan Indonesia di masa depan, menggantikan senior-seniornya yang sekarang belum mampu sebetulnya ya untuk tampil lebih bagus lagi di level elit Asia. Bung Joy, artinya overall menurut Anda apa yang menjadi evaluasi, catatan penting yang perlu diperbaiki ke depannya? Ya, saya kira masih ada kesalahan-kesalahan mendasar yang terus diperbaiki oleh Sintayong dan timnya ya. Kesalahan passing, lalu kesalahan-kesalahan di sepertiga akhir pertahanan lawan, kemudian cara-cara klinikal dalam menyelesaikan serangan. Selalu selesaikan serangan kalian itu dengan sebuah aksi. Bisa itu shooting, bisa itu passing, bisa itu umpan tarik, apapun. Tapi selesaikan serangan-serangan Indonesia. Itu yang kemarin tidak pernah terjadi secara masif ya, sekali-sekali saja, dan itu menguntungkan Vietnam yang sebetulnya cenderung bertahan. Yang kedua soal manajemen tim. Indonesia ini kan ada 2 pemain yang sudah disanksi jauh-jauh hari oleh AFC, kenapa masih dibawa juga gitu loh. Ini kan informasi-informasi intelijen olahraga seperti ini kan kita nggak punya gitu loh. Ini yang menjadi PR juga bagi PSSI, bagi federasi, bagi timnya Sintayong. Kalau yang Titan tidak dibawa sejak awal kan ada pemain lain yang bisa menggantikan dia dan bisa mengisi tenaga baterai tim Indonesia ini jauh lebih bagus. 4 pertandingan kan sangat berat hanya dalam jangka waktu beberapa hari. Jadi memang manajemen tim ini yang harus diperbaiki. Ini selalu terjadi di tim Indonesia. Bahkan PSSI pernah gagal mengirim tim ke Piala Champion Asia gara-gara lupa mendaftarkan. Ini kan konyol gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini jangan pernah terjadi lagi. Penyelesaian akhir dan juga perbaikan dari segi manajemen. Tapi artinya kalau dari sisi pelatih, Bung Joy, Anda masih optimis dengan kepemimpinan STY melihat performa timnas sejauh ini, baik timnas senior maupun juga kelompok usia? Oh iya, bahwa dia belum bisa mendapatkan gelar untuk tim Indonesia, saya kira itu hal yang sangat wajar saja, karena bunch pemain, kumpulan pemain yang didapatkan oleh Sintayong tidak sesuai dengan harapannya. Kan kompetisi Liga Indonesia ini belum mampu untuk menunjukkan, untuk memproduksi sejumlah pemain di level elit Asia. Bahkan sampai seminggu yang lalu Sintayong masih marah-marah soal cara mereka melakukan passing. Gitu loh. Jadi hal-hal basic ini akan diperbaiki oleh Sintayong. Tapi Sintayong berhasil atau tidak? Menurut saya kalau dari sisi permainan dia sudah sangat maju. Bahkan Indonesia juga kan lolos lagi ke Piala Asia kan. Bahwa belum juara itu ya kalau di kelompok umur ya nggak usah dibahas lah. Kelompok umur kan sebetulnya bukan apa-apa, dalam arti kalau kita mau bicara perkembangan sepak bola itu bukan di kelompok umur. Kalau kelompok umur juara oke lah, tapi kalau tidak juara tidak apa-apa. Jadi kalau Sintayong belum bisa membawa juara di kelompok umur, oke saja gitu. Jadi tidak ada masalah dengan Sintayong. Saya tidak pernah melihat bahwa pelatih ini tidak punya kapasitas yang mumpuni. Ini pelatih kelas dunia loh.
pernah membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia. Jadi ini bukan pelatih yang main-main. Ya, optimisme itu masih ada. Kita terus menunggu prestasi yang akan ditoreh oleh timnas Indonesia ke depannya. Terima kasih Bung Joy sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.